Perkenalkan, nama saya Nikoma Yuniari, saya dari kelas Culinary Day. Di sini saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneurship yang sukses di bidang usahanya masing-masing. Check it out. Ada Bapak Sudono Salim. Liam Xiao Leong atau dikenal dengan Sudono Salim merupakan pengusaha Indonesia dan beliau juga merupakan pendiri dari perusahaan konglomerat yaitu Salim Group yang terdiri dari Bank BCA, Indofood, dan Bogasari. Beliau juga pernah menduduki sebagai orang terkaya di Indonesia. Kesuksesan beliau tidak semena-mena berawal dari mulus. Beliau memulai usaha tersebut benar-benar dari nol dan tanpa bantuan dari orang tua. Sudono Salim lahir pada 16 Juli 1916 di Peking, Fujian, Tiongkok. Beliau merupakan anak dari seorang petani yang dimana beliau harus putus sekolah di usianya 15 tahun karena beliau harus membantu orang tuanya untuk berjualan mie keliling. Kemudian pada tahun 1939 beliau mengikuti jejak kakaknya untuk datang ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, tepatnya di daerah Kudus, Sudono Salim memulai perjalanannya. Beliau pertama menjadi karyawan di pabrik tempe dan kerupuk. Setelah itu, beliau mencoba peruntungan di bisnis lain seperti cengkeh dan tembakau karena beliau melihat daerah Kudus tersebut merupakan penghasil cengkeh dan tembakau yang lumayan besar. Percobaan bisnis tersebut pun membuahkan hasil dan bisnis tersebut pun sukses dan pada saat itu beliau pun pernah dijuluki sebagai bandar cengkeh dan tembakau di daerah Kudus. Akan tetapi usaha tersebut mengalami kebangkrutan karena pada tanggal 1940 Indonesia dijajah oleh Jepang. Dan Sudono Salim pun tidak menyerah. Beliau bangkit kembali dan terus mencari ide untuk mencoba peruntungan di bisnis lain. Contohnya di bisnis logistik untuk keperluan tentara di Indonesia. Pada saat itu beliau pun dekat dengan Presiden Soeharto. Dari bisnis logistik tersebut terciptalah bisnis-bisnis yang lainnya seperti Bank BCA, Indofood, Bogasari, dan lain-lainnya. Yang kedua ada pendiri dari Kopi Kenangan. Siapa sih dari kalian ini yang tidak tahu Kopi Kenangan? Itu kopi kekinian yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Popularitas dari Kopi Kenangan ini tidak lepas dari pendirinya, yaitu James Prananto. James Prananto dan rekan kerjanya yaitu Edward Tirtananta memulai bisnis kopinya sejak tahun 2017. James dan Edward merupakan teman kuliah sejak mereka kuliah di USA, dan sejak saat itu mereka sudah berkeinginan untuk memulai bisnis kopi ini. Jess dan rekannya mengawali bisnis mereka dengan membuka sebuah bisnis yang bernama Lewis dan Carroll Tea atau disingkat dengan LNC yang dimulai di Jakarta. Tapi sayangnya bisnis ini tidak berkembang pesat atau karena harganya yang cukup mahal, yaitu sekitar 40-5.000 per cangkir, yang dimana untuk harga segitu lumayan terbilang mahal untuk masyarakat Indonesia. Tetapi kegagalan dalam berbisnis teh premium tersebut tidak membuat James dan Edward putus asa. Mereka pun terus mencoba peluang menjanjikan dari kebiasaan orang Indonesia yang sering minum kopi atau ngopi.
James Prananto dan Edward pun akhirnya mendirikan gerai kopi bernama Kopi Kenangan. Pertama kali di Menara Standard Chartered kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak seperti usaha yang dahulu tuh LNC itu, bisnis Kopi Kenangan ini pun berkembang cukup pesat dan mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Dan pada saat pertama pembukaan Kopi Kenangan ini berhasil menjual hingga 700 gelas kopi per harinya. Dalam waktu cepat, Kopi Kenangan berhasil berkembang pesat. Hanya butuh waktu 2 tahun. Setelah didirikan, Kopi Kenangan pun melebarkan sayapnya dengan jaringan bisnisnya dengan membuka sebanyak 60 gerai hingga pada saat 2021 James kembali mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan Kopi Kenangan hingga mencapai 9 juta US dollar atau sekitar 1,38 triliun. Keberhasilan James dan Edward mengantarkan Kopi Kenangan menjadi unicorn food and beverage F&B pertama di kawasan Asia Tenggara Dah, itu aja. Ketiga ada Ciputra, yaitu pemilik usaha properti dan konstruksi yang terdiri dari Ciputra Property, Ciputra Development, dan Pembangunan Jaya Ancol. Sosok yang terkenal sebagai entrepreneur yang sukses di bidang konstruksi dan properti ini memiliki nama asli yaitu Jie Jin Hwa yang lahir pada 24 Agustus di Perigi. Sosok terkenal Ciputra tersebut juga masuk ke dalam 23 orang terkaya di Indonesia. Semasa hidupnya, Ciputra ini berhasil meraih 75 penghargaan yang terdapat di bidang properti dan konstruksi. Kesuksesannya pun tak lepas dari perjuangannya sejak beliau. Beliau pun merupakan anak dari keluarga. Yang ketiga ada Bapak Ciputra, yaitu pengusaha properti dan konstruksi yang terdiri dari Ciputra Property, Ciputra Development, dan Pembangunan Jaya Ancol. Semasa hidupnya, Bapak Ciputra ini berhasil meraih 75 penghargaan dan beliau juga termasuk ke dalam 23 orang terkaya di Indonesia. Pemilik asli Jie Jin Hwa ini lahir pada 24 Agustus di Perigi. Semasa kecilnya beliau juga terlahir dari keluarga yang sederhana, yang dimana pada saat itu bapaknya meninggal karena diculik oleh penjajah Jepang pada saat masa penjajahan tersebut. Beliau pun kondisi keluarga beliau pun yang kurang bercukupan membuat beliau tuh harus berprestasi sejak kecil, dan ia pun berangkat ke Gorontalo untuk melanjutkan sekolahnya, dan beliau tinggal bersama saudaranya. Ada kutipan dari beliau. Ada pun kutipan dari beliau. Saya ingin menjadi manusia berarti sepanjang mengejar cita-cita. Semangat saya dihidupkan oleh trauma, penderitaan di masa kecil, ada rasa dendam, tapi saya olah itu menjadi dorongan kuat untuk maju. Kata-kata ini terus dipegang oleh beliau untuk lebih semangat lagi dalam menggapai cita-citanya, dan beliau pun berhasil lulus sebagai arsitek di Institut Teknologi Bandung. Dengan ilmunya, ia ingin menjadi developer dan membangun banyak kota serta fasilitasnya untuk kehidupan masyarakat yang
lebih baik. Ciputra pun memulai karirnya di Jaya Group, perusahaan dan yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta. Setelah sukses berkarir, ia pun mendirikan Ciputra Group sebagai sebuah perusahaan keluarga yang sukses hingga ke luar negeri. Tidak hentinya memberikan sumbangsih untuk negara, Ciputra juga mendirikan Universitas Ciputra sebagai lembaga akademis pertama berfokus pada pendidikan entrepreneurship di Indonesia.